Teman-teman Real Traders, balik lagi di YouTube Traders Family sama Pak Tito. Dan kali ini saya punya surprise buat Bapak. Wah, ya. Surprise saya adalah surprise klien profit gede. Keren saya. Klien profit gede? Saya seneng. Oke. Saya seneng. Tadi siang saya dapat update dari salah satu konsultan. Bang, ada yang profit dan pengen ngomong langsung ke Pak Tito. Kenapa? Saya kasih lihat. Tadi dia chat. Dia bilang, ya intinya dia profit lah. Dari video kita yang 2 minggu lalu, dia subscribe tuh. Akhirnya dia profit. Subscribe sesuai yang kita bilang? Sesuai yang dari video. Dan banyak. Oke. Akhirnya pembicaraannya itu karena dia pengen ngobrol langsung sama Bapak, pengen saya thank you. Saya tanya dia, diizin lah screen record nih pembicaraannya. Pengen ngobrol langsung datang ke kantor atau Pak? Ya Pak, saya juga pengen kayak gitu. Nih videonya Pak. Oke, udah session record nih Pak. Boleh nih Pak, di-share nih Pak. Oke. Nah ini Pak Di. Ih, keren loh Pak Erwin loh. Biru semua nih Pak. Iya, karena itu saya mau say thank you ke Pak Tito, Pak Adi, sama tim TS. Saya bisa floating profit begini. Sama-sama Pak. Semua, Pak. Keren loh Pak. Tapi menurut Semua di subscribe ini? saya close gak ya? Banyak amat posisinya. Lumayan profitnya. Ya lumayan, tapi kan kalau Bapak ngangkat bisa lebih besar sebenarnya Pak. Saya close gak ya? Akhirnya kalau Bapak intervensi, Itu. ya balik ke gaya yang lama lagi dong Pak. Oh ini. Pertama kali floating segini gede. Betul, tapi jangan Pak. Justru kalau ada yang pertama Bapak cut sekarang, tadi yang kedua biasanya Pak. Mendingan kalau Adi saranin sih Pak, Bapak loginnya pakai investor password aja Pak. Biar Bapak nggak bisa otak-atik. Kalau sekarang kan Bapak bisa rubah-rubah tuh, bisa intervensi. Mendingan pakai investor password aja Pak. Emang bisa ya? Bisa. Nah, paling nanti habis ini telepon, Adi kirimin Pak ya caranya gimana nih buat aktifin investor passwordnya. Jadi Pak Erwin bisa lihat password profitnya, tapi nggak cetak kawannya. Tuh. Udah disampaikan ya Pak ya, langsung ke Pak Tito aja. Ya sama-sama. Pak, salah sebenarnya Pak. Menurut saya terima kasih sama Bill. Lah, kenapa ke saya? Video itu ada berkat Bill loh Pak. Beda dong. Saya cuma nyebut 2. Iya. Bill nyebut 4. Iya, kerja saya. Saya yang nyari. Benar juga ya. Tukar tempat. Jangan pantas. Tapi itu dia yang saya bilang impact gede di video 2 minggu lalu. Segede itu impactnya. Dia profit gede loh Pak. Iya. Iya dong. Itu gede sih. Gede 16.000 tadi kalau salah. Modal berapa dia ya? Modal kalau nggak salah tadi saya lihat 50.000. Modal 50.000 enggak, tadi saya lihat balance-nya 47.000. Oh iya. Iya kan? Iya. Berarti kalau dari modal 50.000 dia sempat loss. Sempet loss. Sempat Iya. loss dan sekarang profit gede. Profit gede sih. Wah nggak aci nih sebenarnya. Kok nggak aja sih? Karena dia nunjukinnya profit yang lagi profit doang. Harusnya kalau saya sih saya pengen lihat transaksi yang minggu lalu gimana. Kenapa gitu? Saya pengen tahu dia sebenarnya sempat loss berapa dan kenapa dia bertahan. Itu yang lebih saya pengen tahu. Iya juga sih. Bener dong? Nanti kita cari tahu informasinya kalau itu ya. Loh iya bener. Iya. Karena saya ya biar gimana pun saya balik lagi kan saya mantau channel-channelnya. Oh iya. Bener kan? Channel-channel yang kita sebut itu sempat mengalami consecutive loss. Gitu kan? Karena memang gayanya gaya RR besar mereka. Ya. Yang jadi pertanyaan saat consecutive loss itu terjadi, siapa tadi namanya Pak? Pak Erwin. Pak Erwin. Sorry Pak, saya baru dengar. Gak apa-apa. Si Pak Erwinnya gimana? Itu yang saya lebih tertarik. Oh, oke. Bener dong, kalau ini kan jelas lagi seneng, lagi euforia. Ya iya sih. Ya. Ya, Itu kelihatan kan? banget ya dari mukanya ya. Oh, kelihatan sekali. Iya, tapi ada muka senang, tapi agak sedikit apa ya? Kebingungan kali ya. Kebingungan Saya harus bilang ke apa nih? Kebingungan mau di close posisinya. Iya itu makanya. Nah ini spesial buat Pak Erwin berarti. Spesial buat Pak Erwin. Oke. Sekarang saya yakin cuma Bapak yang bisa jawab. Saat consecutive loss itu terjadi dan Bapak memilih bertahan itu kenapa? Oke. Itu satu, ya kan? Itu keputusan yang tepat. Dan yang kedua, saat posisinya udah lagi floating profit, saya nggak tahu nih akhirnya Bapak beneran di close posisinya apa enggak, mau diintervensi apa enggak, atau bener-bener ikutin nasihatnya Adi. Oh, tunggu dulu, saya tahan dulu.
Kalau itu saya dapat update terusannya, Pak. Apa tuh? Kalau nggak salah selang berapa lama gitu dikirim lagi bahwa ternyata TP. Mumpung Bapak ngomong gitu. Iya. Sampai TP beneran. Iya. Kalau gitu saya ulang. Saya ulang. Keren dong. Kalau gitu saya ulang. Iya dong. Kalau gitu saya ulang. Ya kan bahwa Bapak berarti manusia seutuhnya ya. Ada. Manusia normal. Iya, oke. Kenapa saya bilang manusia normal? Saya yakin saat lagi terjadi consecutive loss, Bapak udah mulai ragu, udah mulai galau, Iya. ya kan? Dimana mayoritas orang mungkin akan putar balik, Iyalah. gitu kan? Karena biasalah, mana nih? Katanya bagus, Iya. Nyatanya Pasti. begitu kan? Iya. Dan itu akan terjadi dan akan dilakuin sama 95% orang. Saya mundur aja. Ini mah sama kayak saya kalau trading juga loss. Yang gitu. Iya. Atau mungkin sama kayak sebelumnya saya pernah langganan membership, gitu kan. Iya. Loss juga. Iya. Gitu. Yang kedua adalah lagi-lagi kenapa saya bilang Pak Erwin manusia biasa saat lagi floating profit gede, gatel Pak ya tangannya ya. Pak, sebenarnya kalau saya mungkin ditaruh di posisi itu ya Pak. Masalahnya kan profitnya banyak banget itu kan. Sampai di scroll masih ada. Betul. Saya pun ikut goyang ngeliat. Sayang cuma video ya, nggak bisa diklik ya. Aduh Pak, mantep banget ini. Betul. Dan itu tadi kan Pak Erwin juga bilang mau di close lah pokoknya di jam gitu kan. Iya. Tergoda sekali mau diintervensi. Iya. Ya kan, dan ya itu umum pasti akan seperti itu. Iya. Ya kan, tapi jangan bilang sekarang untung nggak di close jadinya TP. Iya. Gitu kan. Iya. Yang lebih mau saya sampaikan adalah ingatlah pertama kali kita memilih channel itu karena apa? Itu dulu. Kalau ditanya gitu, Bapak itu jawab karena video 2 minggu lalu. Bukan. Kalau gitu saya nggak nanya deh. Sekarang gini loh. Oke. Jadi Sekarang gini. Channel-channel itu kita pilih kan berdasarkan portofolionya. iya. Oke. Portofolio itu terbentuk begitu adanya tanpa adanya intervensi. Iya. Iya, benar. Bener kan? Benar. Itu satu. Ini pilihan saya tuh. Betul. Ya, pilihan dulu. Iya. Itu satu. Iya. Yang artinya kan saat kita membiarkan semua begitu adanya, maka ya hasilnya kurang lebih akan jadi seperti portofolio itu. Iya, benar. Gitu. Itu satu. Benar. Yang kedua, saat taruhlah saya jadi Pak Erwin, saya akan berpikir bahwa waktu saya trading, waktu saya menganalisa, apakah analisa saya sebaik si analis-analis yang saya pilih? Nah, itu. Nyatanya 6 analis yang itu, levelnya sampai berapa? Iya. Portofolio terbentuk seperti apa? Tingkat konsistensi mereka setinggi apa? Jelas. Bener dong? Kalau kita berkacanya ke situ, akhirnya kita mikir bahwa ngapain saya harus turutin analisa saya maunya intervensi. Iya. Bener dong? Ngerti. Sementara analisanya si analis itu udah terbukti dari portofolionya. Iya. Kayak gitu. Kayak lebih mending dibiarin. Ya udah biarin mereka yang analisa nggak sih? Betul. Ya simpelnya kita mesti akui lah bahwa dalam hal menganalisa lebih jago si analisnya. Benar. Betul gitu kan? Harus akuin. Serahin tugas analisa ke mereka. Iya. Tugas kita money management yang kemarin nih. Iya. Tugas kita money management. Bener kan? Iya, Tugas kita kontrol mental kita di situ. Oke, dulu mungkin nggak biasa. Iya. Asal biru close, apalagi ngeliat, saya sih juga jarang-jarang sering lihat posisi biru semua. Iya. Jarang banget. Tapi ya inilah latihan latihan mental ya, salah satu bagian dari latihan mental. Iya. Gitu kan, bisa nggak kita nahan diri untuk oke, jangan di close. Iya. Dan udah bener tadi Adi bilang. Iya. Sekalian aja pakai investor password. Benar. Untung dia nelfon ya. Betul. Iya. Sekalian pakai investor password, jadinya kita hanya bisa memantau lah. Iya. Kan gitu. Benar. Apapun yang terjadi pantau aja dulu. Ya, pantau dulu aja ya. Pantau dulu sampai nanti udah tutup buku. Baru kita ambil keputusan mau lanjut apa enggak. Gitu loh, jangan tengah jalan. Ibarat kita buka bisnis baru 2 minggu. Ya. 2 minggu. Wah, kalau sepi udah kita tutup aja lah bisnisnya. Nggak bisa mungkin dong. nggak sih? Kan gitu. Iya nggak bisa dong. Atau 2 minggu, wah kita gedein. Nggak mungkin. Nggak kan? mungkin juga, nggak mungkin. Tunggu Aneh, tutup itu buku. aneh.
Iya, iya sih. Gitu loh. Jadi Pak Erwin euforia boleh euforia, bahagia boleh bahagia, ya kan? Tapi jangan sampai larut dan jangan sampai abis ini apa ya, entah gegabah, jadinya greedy banget. Iya sih. Ya kan, greedy banget nih larinya jauh nih nanti. Bisa-bisa nambah analis apa nambah naikin lot nih. Bener. Bener. Euforianya masalahnya saya aja kena Pak, gimana Bapak? Ya itu. Iya. Sebenarnya kalau dibilang profitnya emang gede sih. Kalau dibilang modal 50.000, modal 50.000 tadi sempat turun, saya nggak tahu turunnya jadi berapa, taruhlah itu turun 3.000. Iya. Berarti kan turunnya hampir 10%. Ya. Ya kan? Hampir lah, kurang lebih sekitar ya 5%-an. Ya kan? 6%. Iya. Sempat loss 6%. Sebenarnya bukan angka yang kecil juga untuk loss 6%. Bukan, ya. Betul kan? Iya. Oke. Berikutnya dibiarin sampai profit. Profitnya kalau tadi totalin sampai udah 16.000 tadi. 16.000 berarti kurang lebih 30%-an. Iya. Gede banget. Iya, mata saya sih di 16.000-nya aja tuh. Menurut saya itu gede banget. Iya. Ya kan? Sementara tadi menggunakan 0,5 lot. 0,5 lot modal awal 50.000. Oh, saya ngerti nih. Kenapa nih? Ngerti apa nih? Saya ngerti nih. Ini berarti pakai resikonya cuma 1%. 1% secara margin use ini pakainya. Oke. Oh, dibilang besar sih enggak. Secara resiko ya. Malah jadi nggak besar ya? Secara resiko nggak besar. Modalnya yang kurang besar. Takut saya. Enggak. Karena ngambil resiko cuma 1%. Iya sih. Ya kan transaksi yang kebukanya banyak berhubung ini subscribe dari analis. Banyak. Gitu. Menyenangkan gitu mata lihatnya sih. Iya. Ini saya jadi ingat video minggu lalu sebenarnya nih. Iya, Saya ingat video minggu lalu. Saat kita bilang ngambil dari analis lain. itu. Bener nggak sih? Bener itu. Hanya modal Bahas subscribe. kemarin. Iya, hanya modal subscribe. Nah, ini loh sekarang nih. Ini buat teman-teman yang mungkin saya nggak tahu ya kemarin gimana reaksinya. Bisa. Ya kan? Bahwa ini disebut trader bukan sih, bagi saya ini tetap trader. Oh, iya. Gitu kan? Karena ujungnya kemarin saya bilang bisnis is bisnis. Tapi saya setelah ngeliat gini, saya ngerasa nih, trader sih ini. Bener kan? Iya, setelah ngeliat langsung biru semua gitu. Iya sih. Saya tanya balik deh, mau nggak jadi trader yang begini? Ayo. Nggak mungkin ada yang bilang nggak. Yang tugasnya hanya ngontrol money management. Iya. Gitu kan? Bener. Saya yakin setelah ngeliat hasil begini orang akan bilang, "Wah, saya jadi trader yang begini aja lah." Iya. Begitu kan? Pasti. Karena kita kembali yang kita bilang bisnis is bisnis, uang ya uang, duit ya duit. Benar. Gitu kan? Kalau dengan analogi kemarin, sekarang oke, Warmindo sama-sama buka Warmindo. Iya, benar. Iya kan? Sama persis semua bahannya Iya. kita. Iya, banyak kok terjadi kayak gitu. Banyak. Realnya banyak. Betul kan? Iya. Ujung-ujungnya kan siapa lebih pintar muterin duit? Bener. Siapa lebih pintar ngatur duit? Bener. Pasti itu. Gitu loh. Pasti kita semua menyaksikan lah di antara banyak bisnis yang kita lihat yang mungkin sebelah-sebelahan selalu ada dimanapun ya. Iya. Pasti ada selalu satu yang mungkin satu kelihatan lebih ramai, satu kelihatan Akhirnya lebih sepi. betul. Akhirnya ada satu yang menonjol kan? Iya. Dia yang menonjol ya udah pastilah dia lebih pintar mengelola. Iya. Bisnisnya awalnya sama loh. Gitu Gitu kan? Iya sih, benar. Jadi ya kalau ini sih sekedar advice ya, terserah nanti Pak Erwinnya mau terima apa enggak. Kalau Pak Erwinnya mau dengar. Taruh. Gimana kalau advice-nya dari saya dulu? Versi saya dulu, jangan boleh. Jangan versi pro dulu kali-kali. Boleh kan emang gara-gara bil. Awalnya Bener. kan. Bener, saya tanya ya, boleh nggak kalau saya ngasih advice, itu kan kondisinya lagi profit. Kalau di withdraw dulu aja, dinikmatin dulu aja hasilnya, kayaknya cukup oke nggak sih? Ini ngasih advice apa nanya? Kalau ngasih advice ke Pak Erwin dong. Iya, dua kepentingan dong. Ngasih advice plus nanya ke yang pro gitu. Coba dulu aja Pak, kalau saya tuh. Gimana menurut Bapak? Kalau saya sih enggak ya. Profitnya segitu Pak. Gede Pak. Banyak. Iya. Mata bahagia lihatnya. Kayaknya boleh deh ini di withdraw dulu. Nikmatin dulu hasilnya. Apa bahasanya? Self reward. Self reward dulu. Gimana menurut Bapak? Menurut saya sih enggak. Kenapa enggak? Gini Bel. Satu, udah pasti kalau saya, pasti saya compound. Oke. Pasti saya compound. Oke. Karena dengan cara seperti itulah kita akhirnya nggak perlu nambah modal, nggak perlu top up lagi, tapi trading kita bisa membesar. Iya sih.
Itu satu. Yang kedua, kenapa compound? Gitu kan? Compound ini kan sebenarnya bukan sekedar teori-teorian yang sekedar ini teori finansial bla 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 dan seterusnya. Compound ini akan ngasih efek psikologi sebenarnya. Yaitu sesimpel ini, Bill kalau misalkan saya terima duit lah. Terima duit sebulan 10 juta. Oke, setiap bulan dikeluarin 10 juta. Bulan depan keluarin lagi 10 juta. Bulan depan keluarin lagi 10 juta. Saya yakin begitu akhir tahun saya tanya duitnya sekarang sisa berapa, Bill? Saya yakin jawabannya adalah habis. Dia. Terus. Sementara kalau di akhir tahun langsung saya kasih 120 juta. Beda. Apa yang bikin beda? Beda. Biasanya kalau udah kayak gitu tuh, ini duit segini diapain nih? Nah, oke, satu. Kayaknya saya gitu dah. Malah jadi bingung kan duitnya mau diapain? Iya, benar. Karena angkanya justru besar. Iya. Oke? Iya. Yang kedua, saat terima nominalnya besar sekalian, kita mau keluarin 10 juta aja deh. Ada rasa sayang nggak? Benar. Saya pernah merasakan itu. Benar kan? Benar. Ngeliat rekening kita tadinya nolnya banyak, tiba-tiba ada yang berkurang. Benar. Benar kan? Benar itu benar. Itu efek psikologinya. Iya sih. Dalam artian saat kita terimanya besar sekalian, kita akan lebih bijak sama duit. Setuju. Oh, gitu. Keren banget, bijak saya emang. Iya benar. Iya. Alasan yang sama sekarang gini, ini sebenarnya teori yang sama yang kita pakai di perusahaan. Gitu. Ya. Kenapa kita ngasih insentif per 3 bulan? Ada yang per 6 bulan. Kenapa kita ngasih bonus di akhir tahun? Iya. Karena biar terimanya besar sekalian, bingung nih orang mau buat apaan kan gitu. Iya sih. Saat orang bingung mau buat apa, jatuhnya kebanyakan disimpan dulu. Iya. Ya kan? Oke, nanti bener-bener apalah barang yang bener-bener dipengenin. Iya. Gitu kan? Iya. Atau ya saking sayangnya, tumpuk sekalian. Iya. Saat ditumpuk sekalian kan bisa jadi modal nantinya. Benar. Ini yang saya maksud, akhirnya kita menggunakan uang jauh lebih bijak loh. Iya sih. Setuju saya kalau itu. Itu. Jadi kalau terus terang langsung di withdraw saya sih nggak setuju. Oke, saya juga ganti mindset kalau gitu. Iya. Bagusan sebenarnya ya pasti kalau saya di compound. Ya. Bener kan? Kalau misalkan belum biasa per 1 tahun sekali, kalau gaya saya kan pasti 1 tahun sekali saya withdraw. Ya kan, misalkan total profit saya berapa? Total profit saya 70% misalkan. Ya. Dari 70% paling nggak setengah saya tarik, setengah saya gulung. Kalau saya. Ya. Nah sama. Kalau belum biasa nih untuk 1 tahun sekali withdrawnya, dicoba dari yang paling pendek, 3 bulan sekali. Oke, masih Gitu oke loh. ya. 3 bulan, coba lagi nanti 3 bulan. 3 bulan lagi, 3 bulan lagi, 3 bulan lagi. Rasanya sama Pak, kayak tadi berusaha nahan diri untuk nggak intervensi. Rasanya sama ya? Rasanya sama. Gitu loh. Menarik. Dan baru tahu manfaatnya nanti. Iya sih. Kalau sekarang nggak masuk di nalar kita. Bener sih. Iya sih, kebayang sih saya. Gitu loh. Iya. Kalau sekarang benar-benar nggak masuk di akal sehat kita, sama kayak tadi Bapak berusaha meng-close posisi, mau meng-close posisi. Karena mungkin saya yakin di pikiran Bapak adalah ini nggak salah nih, harga gold udah setinggi ini. Iya. Bener nggak sih? Iya. Nggak masuk di akal sehat kita bahwa masa iya masih mau naik sih? Yang ini TP-nya jauh banget lagi. Iya bener, pasti. Pasti gitu ada sih. pikiran-pikiran seperti itu. Pasti sih, yakin. Dan setelah didiemin, nurutin apa yang Adi bilang, TP. Iya. Nah rasanya kayak gitu persis. Jadi kita baru benar-benar akan tahu manfaatnya setelah kita lewatin. Iya. Dan memang ada perasaan struggle sedikit ya untuk bertahan dulu. Struggle banyak. Bukan sedikit, banyak. Oke. Itu bisa kebawa mimpi. Maaf ya Pak Erwin ya. Iya karena ya saya sih nggak tahu ya. Maksudnya bisa jadi kan itu 500 juta juga angkanya kecil sekali buat Pak Erwin. Bisa jadi sih. Tapi saya seneng lihat Bapak begitu. Iya. Iya. Baru itu satu. Soal withdraw-nya dimulai dari 3 bulan. 3 bulan. Udah terbiasa sama angka 3 bulan. Udah nggak ada rasanya. Yeah. Panjangin ke 6 bulan. Oke, 6 bulan juga akhirnya terbiasa, baru mulai 1 tahun. Ya sama sih, dilatih terbiasa ya. Dilatih aja. Iya. Gitu. Oke. Atau kalau udah ngerasain manfaatnya dari 3 bulan mau langsung 1 tahun ya silakan. Iya Kan sih. gitu. Iya. Tapi menurut saya itu cara terbaik. Gitu. Oke. Dan untuk compound nanti tadi kan Bapak menggunakan 0,5 lot. Pak Erwin menggunakan 0,5 lot itu kalau dari hitungan saya berarti menggunakan
margin use ya, bukan risk per trade. Ya. Margin use-nya berarti 1%. Oke. Kalau secara risk per trade tadi saya profitnya ada yang sampai 2.000 itu ya beda hitungan. Iya. Oke. Berarti kalau tetap mau menggunakan 1% terus, jangan langsung naik. Oke. Jangan langsung naik. Gitu loh. Gunakan aturan aturan gimana? 15/10 nanti di output dikeluarin lah. Oke. Aturan 15/10. Artinya apa sih? Saat kita udah profitnya 15%, anggap profit kita baru 10%. Oh. Anggap profitnya 10%. Oke. Gitu kan? Oke. Jadi begitu profit 15%, oke. Ini nggak usah dihitung. Anggapnya profit 10%. Oke. Berarti anggap baru 5.000 dong profitnya dong. Iya. Berarti kalau 5.000 sekarang lot saya pakainya 0,55 kan? Iya. Gitu. Jangan, saya udah 15%, saya berarti naik sampai 15% juga lotnya. Oh iya. 20% saya naik sampai 20% juga lotnya. Jangan. Gitu. Tetap 1% kan? Iya. Oke, tapi pakai acuan seolah-olah kita baru profitnya 10%. Iya. 15%, 10. Oke. Selalu begitu. Oke. Angka pengalinya kan. Oke. Tujuannya apa? Itu saya mau tanya. Impact-nya bakal gimana tuh? Tujuannya adalah ngantisipasi loss sebenarnya. Oh. Sebenarnya ngantisipasi loss. Pertanyaan simpel. Kalau begitu di compound profit semua orang juga seneng. Itu harapan semua orang. Iya, itu mah. Semua Bener kan? gitu ya. Kalau baru di compound alias lotnya baru dinaikin dan loss. Pedas. Lossnya lebih besar berarti kan? Iya benar. Saat lossnya lebih besar, apakah kita mau nurunin lot? Pertanyaan itu loh. Tentu tidak. Itu enggak kan? Tentu tidak. Betul kan? Iya. Itulah gunanya spare 5%. Oke. Kenapa 15/10? Anggap profitnya baru 10. 5% ini siapin untuk loss. Ya. Gitu loh. Ya. Sejak awal trading siap loss. Lucu juga. Menarik. Disiapin buat loss-nya ya? Disiapin buat loss. Jadi saat loss itu terjadi sekalipun, saya nggak perlu turunin lot saya. Iya. Karena kalau saya turunin lot saya, artinya recovery saya lebih lama. Ya. Dengan saya nggak turunin lotnya, recovery-nya lebih cepat. Iya, benar. Gitu kan? Jangan terus dibilang kalau profit juga jadi dikit dong. Ngomongin profit mulu mah. Ya siap loss apa enggak gitu loh. Ya, kebaca deh teman-teman. Mana mau turunin lot. Iya, bahwa gini loh. Buat teman-teman kita bisa sama-sama belajar dari Pak Erwin. Mungkin teman-teman banyak yang berpikir sama tadi bahwa pengen di close posisinya atau saat consecutive loss itu terjadi udah pengen give up duluan, udah pengen stop duluan. Pastilah ada perasaan-perasaan gitu. Dan sekarang kita ngomongin compounding dan seterusnya nih. Intinya adalah kalau kita melakukan apa yang semua orang lakuin, ya kita hasilnya sama kayak semua orang. Apa yang membuat kita jadi berbeda? Ya. Kalau dulu saya bilang apa yang membuat kita jadi minoritas? Ya. Benar. Gitu. Benar. Apa yang membuat analis-analis itu berbeda? Mereka bisa stop. Ya. Mereka bisa membatasi loss-nya. Ya. Stop di saat loss. Benar. Gitu loh. Benar. Di saat mayoritas analis, stop di saat profit. Iya. Iya lagi. Iya. Benar kan? Benar. Di saat mayoritas orang saat trading juga mereka nggak bisa berhenti saat loss. Maunya revenge. Benar. Di saat kita beda sendiri, artinya kita udah minoritas. Kita 5% orang. Iya sih. Benar. Setuju saya. Gitu loh. Bisa dibantah kalau itu. Setuju. Dan mulai belajar dari situ. Ya kan, selalu lakukanlah yang berbeda dari orang pada umumnya. Kalau orang, jadi nanti Pak Erwin ya, kalau misalkan tanya ke teman-teman pada bilang, close aja dulu, ini aja dulu, itu aja dulu. Horor. Lakuin sebaliknya. Oke. Karena di saat mereka semua mengucapkan hal yang sama, ya inilah common people. Iya. Ya kan, lakuin sebaliknya. Iya, ngerti. Iya. Mudah-mudahan Pak Erwin mengerti ya. Ya kalau nggak ngerti, Pak datang aja ke kantor, ketemu langsung sama saya. Seru juga tuh Pak Erwin. Tapi Pak, saya punya satu, mungkin bisa dibilang satu beban pemikiran lah kali ya. Janggal di saya nih. Kenapa jadi beban? Bukan Pak Erwin. Tapi teman-teman analis kalau saya. Kita anggap lah, ini sebenarnya baru kepikiran barusan sih. Kita anggap mungkin ya setelah kita syuting video naik dong ya kan. Teman-teman analis kemudian nonton nih videonya. Oke. Yang mereka lihat kan, wah mereka cuma subscribe. Profitnya segitu yang dihasilin.
Oh, Saya butuh berapa lama kayak gitu? Berbulan-bulan. betul. Saya konsisten. Betul. Naik turun. Betul. Mending saya kayak gitu. Ya silakan. Tapi Bapak pause saya kan. Ngerti. Jadi mereka kayak mungkin jadi ada kayak perasaan iri gitu loh, Pak. Pasti. Sorry ya saya ngomong mungkin jadi kayak iri. Pasti. Itu normal mayoritas orang. Itu gimana dong? Dan saya coba silakan. Silakan gimana maksudnya tuh? Silakan selama ada duitnya. Bentar dulu. Mungkin bisa jadi buat teman-teman yang ngerasanya udah ada cash out selama ini. Silakan. Udah saya simpan bisa nih. Silakan. Kan horor. Ya silakan. Silakan. Kenapa? Balik lagi, selama memang kita udah ada dananya dan dana itu kita udah siap hilang. Jangan ngomong siap profit. Siap hilang. Ya sih. Gitu loh. Kalau kita udah siap hilang dana segitu, silakan. Iya sih. Gitu loh. Jadi kalau mau mulai sama seperti Pak Erwin dengan dana $50.000, Itu masalahnya. ya udah ada belum duit $50.000? Dan saat saya ngomong udah ada belum duit $50.000, ini artinya kebutuhan hidup yang lain udah beres. Iya. Semua kebutuhan hidup udah tercukupi. Iya. Gitu kan? Iya. Artinya ini duit nganggur. Bukan cuma duit nganggur, ini hanya sekian persen dari duit nganggur saya. Iya. Gitu kan? Dari duit nganggur lainnya. Betul. Iya. Gitu, taruhlah ini hanya 10% dari uang nganggur saya, apa ini hanya 15%, apa ini hanya 20% maksimum. Iya. Dari uang nganggur saya. Sehingga kalau ini sampai hilang, ini nggak berpengaruh apapun dalam hidup saya. Ingat yang dulu saya bilang, gunakanlah dana yang kita nggak siap hilang, tapi kalau hilang nggak membuat kita hidup itu jadi susah. Gitu loh. Iya. Kalau emang udah ada di fase itu, sudah sampai di fase seperti itu, silakan. Tapi kalau duitnya aja belum ada, jangan ngiri. Nah itu masalahnya. Gitu loh. Enggak. Gini Bill. Beda Ngiri ya. Pak, susah juga kan Pak. Kita mesti bedain antara ngiri sama mimpi. Kita bermimpi boleh, ngiri jangan. Ngiri itu orang sirik-sirik doang tapi nggak mau usaha. Kebanyakan. Iya sih. Ngiri itu condongnya ke negatif. Ya kan. Kalau kita sekadar bermimpi, artinya kita akan berjuang ke situ. Iya, karena kan ada orang yang mungkin ngelihatnya, mungkin ya ceritanya mungkin saya lihat Bapak, oh sukses gini gitu ya kan, oh saya pengen dong, kapan ya saya begitu, wah saya. Iya, ngomong kapan ya saya begitu, tapi tiap hari cuma kapan ya saya, dia enak begini, dia enak begitu. Semua orang ngelakuin itu. Mayoritas lah, bukan semua orang, mayoritas orang ngelakuin itu. Iya. Berapa persen yang benar-benar kejar mimpinya? Berapa persen yang benar-benar usaha? Ngelakuin nggak? Ngelakuin nggak? Iya. Kan gitu. Bener sih. Ini sekarang sama lah, Bel. Ini kan ada yang namanya roda berputar ya. Oh, iya. Roda berputar. Iya, Dalam artian, saya juga dulu kerja dengan gaji 1,2 juta. Iya benar. Dengan UMR masih 1,2 juta dulu. Iya, jauh tuh. Ngelihat teman-teman yang udah naik mobil, lihat teman-teman yang bisa makan-makan di restoran mewah. Benar. Ngiri nggak? Ngiri. Ngiri? Gitu kan? Bukan ngiri lah. Mimpi apa nggak ke situ? Pengen apa nggak? Pengen. Pengen. Bermimpi apa nggak ke situ? Mau. Tapi kita ngejar gitu. Kejar. Ngotot ngejarnya. Saat lagi ngejar itu saya rela untuk kerja, wah nonstop. Gaspol. Bisa sampai 30 jam, saya pernah cerita kan. Saya Iya. pernah kerja sampai 30 jam. Gitu loh. Nggak kenal namanya waktu, nggak kenal capek. Iya. Iya benar. Untuk ngejar mimpi. Iya. Gitu kan. Jadi sama teman-teman analis, nanti juga akan tiba saatnya kalau kalian kumpul uangnya, kalian berganti posisi jadi investor. Dan saat analis berubah posisi jadi investor, mereka akan jadi investor yang jauh lebih bijak. Kenapa? Oke. Kenapa? Saya sih ada bayangan ya. Kenapa? Mereka tahu jadi payahnya kayak apa. Mereka itu kan? Iya benar. Mereka tahu standar analis seperti apa. Benar. Saya sih ngeliat itu. Beda loh antara Pak Erwin, ya ini sorry ya, bukan maksudnya gimana. Pak Erwin yang langsung nggak ada angin nggak ada hujan, mereka langsung nunjuk analis. Sama analis yang memang ngerintis dari nol. Sampai akhirnya menjadi investor. Iya dong. Mereka been through. Jelas. Artinya kan siapa sih yang lebih tahu kelemahan-kelemahan analis Iya. selain analis itu sendiri? Benar. Iya. Gitu kan? Iya. Bintru di TFF loh ya. Iya. Dengan segala banyak bentengnya loh. Betul. Iya. Jadi saat mereka udah been through semua fase, saat nanti mereka udah berdiri sebagai investor,
cara mereka memilih pasti jauh lebih jeli. Pastilah, saya sih yakin kalau itu. Gitu loh. Yakin. Jadi nggak usah keburu-buru. Ya. Kalau saya bilang nggak usah keburu-buru. Kenapa? Kita sama-sama belajar dari trading. Ya. Semakin kita pengen cepat profitnya, semakin cepat duit kita habis. Semakin kita santai, nggak keburu-buru, kayak orang nggak butuh duit, duitnya datang. Iya sih. Fokus sama portofolio. Iya. Begitu kan? Iya. Sama, mau jadi investor gak usah keburu-buru. Iya. Tumpuk aja dulu duitnya, nikmatin aja dulu hasilnya. Ya kan? Enjoy aja momen-momen, kita nggak perlu struggle sama mental kita sebagai trader. Nggak perlu struggle sama ngelihat uang kita harus gerak, itu lupain dulu. Iya. Nanti ada tiba saatnya kan, dari 2 video kemarin juga kita bilang nanti akan tiba saatnya. Menarik. Intinya mau siapapun mereka nanti akan tiba. Akan tiba saatnya, jangan ngiri-ngiri doang digedein. Oke teman-teman. So it's now or never and change your life. Bye.